wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Pak Lurah Haji Pasir, yang sama kita hormati Ketua RT 25 Batang Desa tempat bersandar, daun rimbun tempat berteduh, akar kokoh tempat paselo, jadi tempat bertanya bagi tempat berito Ketua RT. Yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita sudah berada di bulan ketiga pada tahun Hijriah, yaitu bulan Rabiul Awal. Muharram sudah lewat. Setelah Muharram, Safar sudah lewat. Saat ini kita sudah masuk tanggal 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Rabiul Awal itu bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Sebentar lagi 12 Rabiul Awal kita kenal dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar sejarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu keturunan dan garis keturunannya itu panjang, hampir 21 keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Nabi Muhammad itu Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Kinan bin Noda bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu keturunan silsilah Nabi Muhammad sampai hingga Nabi Ismail alaihissalam. Pak Lurah, nama siapa? Lengkap. Mayuhardim bin Abdul Latif bin, tak tahu bentuk itu, tak tahu nama kakek lagi.
Nah, ini keturunan Rasulullah. Pak Susilo bin aku lupa juga itu. Pak Susilo bin Subari bin apa sebutin kalau nama-nama. Nah, bentuk kita sampai di situ sebatas orang tua kita bin. Nah, itu Rasulullah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Murrah bin Nadar bin Kinanah sampai panjang. Itu keturunan garis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita akan ambilkan dalam peristiwa dalam peringatan Maulid nanti, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita iringi dalam peringatan itu adalah di dalam Al-Quran, hus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah, hus itu fi'lun amar. Hus itu adalah fi'lun amar. Fi'lun amar itu perintah. Ambillah sebagian daripada harta, sedekahnya. Untuk apa? Wa tutahhiruhum, untuk membersihkan, wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan. Suruh kita ambil, paksakan, ambillah sebagian daripada hartanya, sedekahnya, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Wassalli alaihim, setelah kita ambil dan kita minta hartanya itu supaya disedekahkan untuk dibersihkan dan disucikan, wassalli alaihim, doakan mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kita itu menumbuhkan ketentraman jiwa mereka. Innallaha sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sama dengan orang yang bersedekah. Kita orang yang bersedekah, dikeluarkan adalah sebagian dari harta bendanya. Nih, Pak Ustadz, pengurus musala, saya akan sedekahkan untuk Jumat Barokah. Sedekah sebagian daripada hartanya. Sedekah itu tidak melihat nilai besar atau kecil daripada sedekah. Ada orang yang sedekahnya besar, nilainya udah gede. Ada orang yang punya sedekahnya kecil, tapi keberkahannya luar biasa. Tapi digantungkan oleh nilai keikhlasannya. Ada orang yang bersedekah karena nilainya besar, itu dia timbul ria. Ada orang yang sedekah kecil, tapi diam-diam tangan kirinya tidak melihat. Jadi tidak tergantung daripada besar kecil keikhlasannya. Setelah dia bersedekah, kita doakan orang yang bersedekah tadi. Karena doa kita tadi itulah membuat dirinya tertentram jiwanya itu. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Memperbaiki, memperdulikan. Sedekah itu adalah pertama untuk memuliakan. Kita saringkan dengan peringatan Maulid itu untuk mempedulikan sesama kita, terutama adalah mempedulikan untuk anak yatim yang ada di sekitar lingkungan itu. Ambilkan hus min amwalihim, ambilkan harta bendanya untuk berbagi. Tujuan adalah mensucikan dan membersihkan dirinya dan mereka. Yaitu tujuan adalah memuliakan anak yatim untuk berbagi. Karena Rasulullah SAW itu
Dia sebelum dia lahir dari perut ibunya yang bernama Aminah, 2 bulan sebelum dia lahir itu orang tuanya itulah meninggal. Di saat perjalanan Rasulullah Abdullah itu ke kota ke Sam untuk berniaga, di kota Madinah ayahnya itu bernama Abdullah itu sakit. Setelah sakit meninggal di kota Mekah. Jadi Rasulullah itu baru 2 bulan lagi, sebentar lagi ibunya itu akan mengandung melahirkannya. Dia sudah tidak punya ayah. Tak ada ditengoknya seperti apa ayahnya itu yang bernama Abdullah. Sudah menjadi anak yatim di saat itu. Jadi Rasulullah itu mengalami, walaupun dia sebagai Rasulullah, sebagai khatamun Nabi, dia tidak mungkin tidak semua kehidupannya itu mulia baik, tapi banyak hambatan, tapi banyak rintangan, banyak cobaan yang Allah berikan kepadanya. Walaupun beliau itu Rasulullah. Bukti daripada bentuk cobaan ujian itu orang tuanya sudah tidak ada di saat dia dalam kandungan. Berarti dia sudah menjadi anak yatim. Itu Rasulullah SAW. Nah, itulah perhatian daripada kita semua itu adalah tinggal tugas dan tanggung jawab sesama kita itu adalah hus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah hartanya, sedekahnya, infaknya untuk berbagi. Tujuan itu adalah untuk membersihkan hartanya, mensucikan mereka. Setelah itu doakan orang yang telah mengeluarkan harta bendanya. Dengan doa kita itu bertambah tegar dan kuat jiwanya untuk bersedekah, untuk berbagi, terutama adalah anak yatim, fakir miskin, tua janda, janda tua yang ada di sekitar kita. Itulah tujuannya itu adalah. Di negeri Basarah, itu ada kepala keluarga. Kepala keluarga ini setiap hari itu dia selalu berbuat dosa, selalu mabuk-mabukan, selalu berjudi, selalu berzina. Setiap hari dia kerjakan penuh dengan dosa seorang laki-laki ini, kepala keluarga ini. Sehingga di suatu ketika si laki-laki itu meninggal dunia, tidak ada satupun warga dan penduduknya itu yang akan mensolatkan, memandikan, mengkafani dan memakamkan si laki-laki tadi. Tidak ada orang yang mau menyolatkannya. Kenapa? Karena setiap harinya itu perbuatannya itu mabuk judi. Karena kejahatan dan keburukannya, penduduk tak mau mensolatkan orang yang selalu mabuk dan berjudi dan berbuat kemaksiatan. Sehingga istrinya ini sampai sewakan dua orang laki-laki, tolong angkatkan mayit ini bawa ke musala untuk disolatkan. Disewa oleh istrinya ini. Diangkatlah sama 2 orang laki-laki, dibawa ke musala untuk disolatkan. Dan ada yang mau menyolatkan ini. Jadi istrinya pun juga pasrah. Siapa yang akan membantu dan menolong si mayit lagi suaminya ini? Hingga si istrinya itulah yang mengangkatkan suaminya ini sampai ke tempat pemakaman tanah yang luas. Diangkatnya secara sendirian. Padahal warga dan penduduknya itu banyak waktu itu. Di tanah yang luas, yang lapang itulah ada seorang ahli ibadah yang tinggal di atas gunung. Dia melihat dan dia bermimpi di saat itu bahwasanya ada seorang laki-laki yang banyak dosanya itu. Di dalam mimpi orang ahli ibadah itu, orang yang tidak mau menyolatkannya, tapi Allah menerima dan mengabulkan semua perbuatannya itu, diterima oleh Allah taubatnya.
maka si ahli ibadah itu turun dari gunung itu ke bawah untuk menyolatkan si laki-laki yang telah meninggal tadi. Istrinya melihat ahli ibadah itu turun dari gunung sampai ke bawah dengan tujuan untuk menyolatkan suaminya yang banyak dosa tadi. Penduduk warga itu tahu bahwa ahli ibadah yang turun dari gunung tadi itu sengaja untuk turun untuk menyolatkan seorang laki-laki tadi, sehingga penduduk itu ikut ahli ibadah untuk menyolatkan si mayit tadi. Setelah disolatkan sama ahli ibadah, penduduk itu tanya, wahai ahli ibadah, kenapa engkau menyolatkan seorang laki-laki yang telah meninggal dunia, yang banyak berbuat dosa dalam kehidupan sehari-harinya? Apa kata ahli ibadah? Wahai warga penduduk sekitar, sesungguhnya malam tadi saya bermimpi bahwa Allah telah mengampunkan setiap dosa-dosanya ini. Maka saya diperintahkan oleh Allah untuk menyolatkan, karena penduduk tidak ada yang mau menyolatkan si mayit tersebut. Setelah disolatkan, dimakamkanlah si mayit itu. Setelah mayit itu dimakam, ahli ibadah itu panggil, wahai istrinya si fulan, ke sini. Nak ditanya, apa yang sebenarnya yang diperbuatkan oleh laki-laki ini sehingga warga dan penduduk itu tidak mau menyolatkannya? Apa kata istrinya? Suamiku selama hidup di atas dunia itu gawainya itu kecuali pertama mabuk, yang kedua berjudi, yang berzina. Disitulah terus dia mabuk, berjudi, mabuk, berjudi. Itulah perbuatan-perbuatan. Tapi Allah menerima taubat orang yang mabuk dan berjudi tadi. Coba ingatkan lagi, wahai istrinya si fulan. Ingatkan, kira-kira ada tak amal kebaikan yang pernah ia perbuatkan selama hidup di atas dunia ini? Tak mungkin mabuk terus, tak mungkin judi terus. Kira-kira ada tak perbuatan kebaikan yang pernah ia perbuatkan selama ini? Diingat-ingatlah oleh istrinya. Setelah diingat-ingatnya, baru dia tahu, wahai ahli ibadah, ada 3 suamiku yang pernah dia perbuatkan selama hidup di atas dunia. Pertama, kalau dia selesai malam-malam itu balik ke rumah, habis dia mabuk, dia langsung mandi. Setelah dia langsung mandi, dia tukarkan pakaiannya. Setelah dia tukarkan pakaiannya, dia berangkat ke masjid. Setelah dia berangkat ke masjid, dia bersama-sama sholat berjamaah. Apabila dia sadar, pertama yang pernah dia kerjakan itu adalah setelah dia sadar, dia mandi, setelah dia mandi, tukarkan pakaiannya. Setelah tukar pakaian, dia berangkat ke masjid, ikut sholat berjamaah bersama jamaah yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah kami itu tidak pernah sepi, katanya. Selalu ada anak yatim di rumah itu, kalau tidak 1, 2. Sama saja dia itu membawakan anak yatim itu di rumah itu, sama dengan dia membimbingkan anak-anaknya. Tak pernah sepi di rumah itu, selalu memberikan makanan kepada anak yatim. Itulah yang kedua, kebaikan yang pernah ia perbuat. Yang ketiga, dia selalu waktu dia malam-malam itu selalu dia bangun. Waktu dia habis mabuk, dia sadar, dia perlu selalu bangun. Di saat dia bangun itulah yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, dosaku sudah terlalu banyak. Kira-kira neraka jahanam yang mana yang akan aku masukkan ke dalamnya? Bolehlah anda sampaikan, ya Allah, taubatku ya Allah. Rupanya 3 kebaikan seorang orang yang selalu berbuat keburukan, taubatnya diterima oleh Allah. Yang pertama, dia sering sholat berjamaah walaupun dia banyak maksiat. Yang kedua, dia selalu menyantuni anak yatim. Ada terus anak yatim di rumah karena dia selalu memberikan makanan dan kepadanya. Yang ketiga, dia selalu berdoa di malam harinya, memohon maaf, memohon ampun kepada Allah atas banyaknya dosa-dosa yang pernah ia perbuatkan itu. Ketiga amalan kebaikan itulah ahli ibadah itu mau menyolatkannya, sehingga taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.